Kalau saya pernah hancur, saya mengasihi orang yang hancur. Saya pernah sakit, saya mengasihi orang yang sakit. Kalau kamu nggak pernah stres, kamu lihat orang stres tuh, kamu akan mencaci. Lah ngono wae stres, nanti gitu, sombong. Banyak teologi begitu, sombong sekali. Ada yang sombong tentang kecerdasannya, ada yang sombong tentang keuangannya, sombong tentang pengetahuannya. Makanya kalau di Al-Sadiq, kita pakai standar yang baku. Kalau kamu sombong tentang pengetahuan, diuji dengan bahasa asli. Kalau kamu nggak bisa, dan kamu merasa pintar, berarti kamu bodoh. Kalau kamu sombong tentang keadaan rohani, dites power. Roh Kudus asli atau tidak. Kalau terbukti palsu, itu kehancuran lahiriah. Apa yang kamu sombongkan, kerohanianmu, ternyata palsu. Karismatamu palsu. Ada yang pengetahuannya palsu, omong kosong gitu, nggak ada kuasa. Ada yang merasa punya kuasa, ternyata kuasa setan. Nah, orang-orang yang tidak pernah dihancurkan kebanggaan yang palsu-palsu ini, belum nanti di level filosofi nggak sanggup ya. Pasti mentok. Diajari filosofi ambiar gitu, nggak sanggup, otaknya nggak sanggup. Jiwanya tidak sanggup. Nah, makanya mengasihi sesama dan Tuhan itu ada 3 tadi. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Ini hanya bisa terjadi kalau kita sudah diremukkan. Ini kalau bahasanya pemuritan itu, sabda Tuhan seperti pedang bermata 2 memisahkan jiwa dan roh. Nah, ini jiwa dan roh. Nah, nanti itu karena itu PB ya, jadi harus ditafsir ke ibaratnya bisa macam-macam. Tapi tidaknya kalau itu jiwa, itu nafas, keseluruhan kebanggaanmu. Kemudian roh itu kelahiran kembali. Orang yang tidak lahir kembali, tidak ada rohnya. Adanya roh setan maksudnya. Roh dari Roh Kudusnya tidak ada. Nesamahnya berbeda. Gitu. Nafas Elohimnya rusak, tidak ada. Jadi ketika diajari tentang ini, pasti nggak masuk. Dia nggak mungkin mau terima dihancurkan lahiriah, nggak bisa, itu kebanggaannya. Jadi kalau Tuhan saya menghancurkan kebanggaan saya, oh berarti bukan Tuhan. Ini pasti palsu. Padahal itu Tuhan tuh ingin supaya kamu tidak membanggakan kebanggaan yang lahiriahmu. Bisa fisik, bisa mental, merasa kuat gitu ya. Bisa rohani, merasa saleh. 3 ini udah. Kalau di Al-Sadiq, kalian akan dihancurkan. Kalau kamu merasa rohani, tajak, doa keliling. Kalau kamu pengecut, sadarkan kamu itu nggak rohani. Baru diancam, gelundung, sudah takut. Nah, itu berarti kamu nggak rohani. Jangan bangga dengan kerohanian. Kalau kamu punya kebanggaan jasmani kuat gitu, nanti ikut doa keliling tiba-tiba entah sakit, kecelakaan, dia itu berarti kamu tuh kebanggaan jasmani, kekuatan jasmani itu nothing. Kamu kalah dengan setan. Tampang juga sama. Kamu cakep, tapi kamu sering putus cinta. Kamu nggak bahagia. Jadi kalau orang terlalu sering putus cinta, hambar itu. Perasaannya hambar. Semakin hambar, dia akan sulit menerima orang tulus. Nah ini dia akan lingkaran setan. Makanya ini kutuk sebenarnya, kutuk putus cinta. Nah ini yang nggak disadari. Orang bangga bisa punya ngerenteng gitu ya, punya banyak cadangan, padahal itu kutuk, kutuk yang dibanggakan. Ada banyak hal yang nanti bisa merembet kemana-mana. Tapi intinya orang yang dimuridkan wajib dihancurkan kebanggaan lahiriahnya, ditata cara berpikirnya supaya bisa menerima, mengelola kelemahan jasmani, kelemahan lahiriah, dan tidak mundur dengan kelemahan, tapi malah seperti bejana. Karena kan kita kan kayak bejana tanah liat itu. Kita nggak penting kita jadi orang kuat tuh nggak penting. Lemah aja nggak apa-apa. Karena yang bikin kuat tuh isinya bejana, bukan kamunya. Paulus selalu bilang begitu. Kita tidak mengejar kekuatan lahiriah, tapi roh yang di dalam itu semakin hari semakin kuat, walaupun jasmani kita semakin tua semakin lemah. Itu
bahasan Paulus banyak sekali tentang ini ya. Ya sama, kita juga harus begitu. Jangan melayani Tuhan dengan kebanggaan lahiriah, apapun itu. Baik, itu ending dari materi tentang penerapan ya, bagaimana menerapkan mengasihi diri sendiri pada akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Saya akhiri materinya.